istilahnya brutal ke satu wilayah sampai Malak-Malak ini. Tapi di sini bagusnya Kang bisa hijrah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Remi, ketemu lagi dengan saya Abi di channel Remi. Dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah kita kedatangan Kang Burhan, yang dimana kita akan menceritakan seperti apa perjalanan Kang Burhan hijrah, seperti apa kehidupan Kang Burhan dulu, apa yang menyebabkan Kang Burhan bisa hijrah, perjuangan hijrahnya seperti apa. Kita akan kupas masalah itu dalam episode History Hidup. Oke, sebelum masuk ke dalam tema kali ini atau konten kali ini, jangan lupa untuk kalian Sobat Remi yang baru hadir atau baru masuk atau baru mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendukung konten-konten dan channel ini. Oke, sebelum berbincang seperti biasa, lebih nikmat lagi kalau sambil ngopi, dan kopinya pun yaitu kopi Ababil, kopi orang-orang muslim. Seruput sob. Oke, mungkin kita langsung saja. Assalamualaikum Kang Burhan, Damang. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana keluarga, sehat Kang Burhan? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah. Gimana ini PPKM nih Kang Burhan nih? Ya, ini sangat mengganggu perekonomian Indonesia, sangat mengganggu sekali semua perusahaan-perusahaan yang sedang melaju. Namun karena pandemi ini, corona, banyak ya warga-warga kita atau saudara-saudara kita yang dirumahkan. Oh iya, bahkan yang pasti. Kita doakan saja semoga pandemi ini Amin. cepat berlalu. Amin, amin ya Cepat rabbal beres. alamin. Amin. Amin. Sekarang kesibukan apa? Ya, sehari-hari saya dakwah. Alhamdulillah. Kalau pekerjaan kasab apa? Dulu pernah kerja di bengkel, body repair ya. Cuma body saya lebih baik meninggalkan dunia kerja bengkel. Saya dulu 20 tahun di bengkel body repair, namun apa sih kerja selama 20 tahun apa yang saya dapatkan? Lebih baik saya mencari ridho Allah aja. Oke. Biar berkah hidup ini. Nah, mungkin seperti ini ya Kang Burhan. Pandemi, bisnis semua menurun, ya mudah-mudahan tadilah corona atau PPKM ini segera lenyap di Indonesia. Amin. Supaya normal lagi ya. Nah, mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan. Dulu Kang Burhan itu istilahnya seperti apa sih kehidupan Kang Burhan dulu? Ketika remaja mungkin ya, ketika masa-masa remaja itu seperti apa sih kehidupan Kang Burhan dulu? Ya mungkin bisa saya ceritakannya, mungkin ini agak panjang lebar ya, mungkin saya ambil singkatnya aja. Dulu waktu pertama saya remaja umur 19 lah, udah beres sekolah SMK, mulai di sana saya gaul sama anak-anak band. Namun dari anak-anak band tersebut, terus terang aja ya, yang namanya main band tersebut kalau tidak manggung, tidak mabuk, tidak minum minuman obat, ya, narkoba gitu ya, itu nggak akan eksis, nggak akan pede kalau nggak begitu. Oh, berarti Akang itu dulu sempat masuk ke dunia musik ya. Terus Akang juga mungkin karena bergaulnya salah seperti itu, jadi sehingga Akang terjun ke dunia narkoba ya. Narkoba. Itu emang penyebabnya itu kenapa Akang bisa masuk apa sih namanya? Bisa terjerumus lah ke hal seperti itu. Ya, yang namanya anak muda itu waktu remaja, waktu dulu tuh musimnya musik waktu di Bandung tuh Saparwa, khusus musik underground. Nah di sana saya suka musik underground, saya suka. Namun di sisi lain saya terjerumus itu ya biasalah pergaulan, nongkrong. Yuk Han, kita ngeband, kita main manggung, tapi biar pede lebih baik kita gini-gini aja. Saya tolak awalnya, namun pernah nolak gitu ya, namun teman saya, kamu nggak mau hargai. Oh gitu, ya udah aja, terpaksa. Nah, awalnya terpaksa berarti ya. Udah terpaksa gitu. Itu pertama kali
minuman itu arak waktu dulu. Alkoholnya 40% tuh lumayan agak tinggi. Nah udah minuman saya tuh ketagihan naik lagi ke obat-obatan. Oh, gara-gara awalnya minuman terus istilahnya apa? Kecanduan langsung lari atau minum apa? Ya, obat-obatan waktu dulu tuh namanya Lexotan, RG. Zaman Naving itu RG Lexotan. Berarti itu udah lama ya? Ya udah lama. Itu tahun 2000 lah. Jadi dari generasi itu beda-beda. Waktu dulu sebelum Lexotan dan RG masih ada sebelumnya Nipam, BK waktu dulu. Udah itu generasi yang sekarang generasi saya Lexotan, RG, Baret Merah itu agak lumayan lebih tinggi dari Nipam. Nah anak-anak muda yang sekarang yang saya tahu Tramadol, Extreme, Triple A, ya saya udah tahu sih. Tapi itu kehidupan Akang seperti itu terus gitu deh. Ya, pas main band deh. Iya, setiap main walaupun nggak main setiap malam minggu saya sudah calling sama anak-anak sama teman-teman. Yuk kita nongkrong sana gini di pinggir jalan biasa. Ya kita rewang-rewangan beli minuman, ya gitu lah. Yang namanya muda kan pingin apa gitu. Seminggu sekali itu deh terus. Bahkan itu. Ada seminggu 3 kali. Kalau nggak gitu nggak badan tuh nggak kurang fit gitu. Nggak tahu kenapa. Oh itu pengaruhnya teh. Ya. Jadi kalau nggak minum vel tersebut, aku agak ketagihan gitu. Tapi itu penyebab mungkin kan sekarang mungkin Akang kan udah berhenti lah ya dari hal-hal seperti itu. Nah mungkin Akang waktu dulu ketika tercandu seperti itu, ketika tidak minum tadi Akang bilang kurang fit atau badannya itu lemas. Nah itu Akang bisa hijrah atau bukan hijrah ya? Bisa lepas dulu dari yang namanya obat-obatan terus minuman itu seperti apa? Saya dulu sebelum hijrah kalau tidak minum atau tidak meminum narkoba tersebut suka ketagihan. Di masa-masa dulu aku nggak punya uang nih buat beli minuman tersebut atau obat tersebut, aku langsung diam di perempatan jalan megang. Kalau kata orang Cina itu ngajeger. Makanya dulu saya disebut raja jalanan. Setopan perapatan Koko Cibaruyut dengan setopan Koko Lipanyang itu dulu sama saya dipegang 2 tahun lah sama saya dipegang. Semua orang yang di sana baik pengamen yang ada di sana itu setor sama saya. Kalau nggak setor sama saya dipukul. Itu aja. Dibantai gitu. Ya. Malahan kan saya masalah berkelahi itu sering di pinggir jalan kayak mafia gitu aja. Sering berkelahi karena merebutkan lafak tersebut karena kan uangnya gede lah lumayan. Ya itu kan kekuasaan saya 2 perempatan itu menghasilkan uangnya cukup lumayan. Ya di mana uang saya banyak dari hasil di jalan tersebut saya belikan narkoba itu. Berarti dampaknya itu karena bisa beli narkoba atau beli minuman dari uang tadi. Ya uang hasil di jalan. Uangnya sudah haram, barangnya dibelikan pada barang haram. Tapi pernah barang atau uang si tadi hasil anggaplah malak ya, hasil malak itu uangnya itu Akang pernah tidak sadar bahwa si uang itu bahwa ini tidak baik atau buruk. Ya sih saya juga tapi waktu keadaannya seperti itu. Kalau keadaan sekarang ya oke lah, bisa dibilang bahwa itu buruk, bahwa itu haram lah kan karena hasil malak. Tapi ini untuk pada zaman Akang saat itu apakah berpikir bahwa ini tuh uang haram tapi ya udahlah biarin, ini banyak, itu seperti apa? Jadi kalau saya dulu tuh banyak uang gak mikir ke sana, yang penting saya happy, enjoy, dapat bisa beli minuman, beli narkoba, ganja sekalipun. Waktu zaman dulu tuh saya zaman sebelum sabu-sabu tuh putau. Ya, tuh waktu itu 100.000 itu segram, mahal sekali. Namun saya nggak pikirnya ini saya udah tahu ini uang haram berikan lagi barang haram buat apa ini, buat ini nggak pantas ini diberikan kepada orang lain. Itu aja, penting saya puas. Nggak dikasihin ke orang tua. Nggak itu saya nggak. Itu keadaan Akang pas waktu saat itu Akang masih sekolah atau udah kerja? Udah beres sekolah. Yang namanya anak muda beres sekolah ya biarlah gitu.
sama teman-teman nongkrong dari situ mungkin. Dan saya juga suka main band ke sana kemari, main band biasa. Ada festival parade waktu zaman dulu, waktu zaman saya 90-an lah, 90-an ya main di sana ya, terutama main underground. Kalau nggak makin aku tersebut agak kurang pede, kurang fit itu aja. Karena musik underground itu kan memakan power, stamina yang benar-benar harus tinggi, iya, power ya, energi. Jadi kesana larinya. Ya. Nah itu untuk melepasnya, jadi bisa lepas dari, karena kan kalau saya lihat dari ceritanya itu, wah udah kecanduan kan, sampai-sampai kan tadi nggak fit. Nah itu cara melepas dari alkohol, cara melepas dari obat-obatan terlarang, bahkan itu melepas dari tadi lah, Akang kan sudah merasa bahwa Akang bisa atau menguasai satu daerah, Akang bisa dapat uang dari situ. Nah itu Akang bisa melepas itu bagaimana gitu? Pada saat yang pertama kali saya melepas itu, saya terbersit. Orang tua selalu bilang, kamu itu dididik sama ayah dan ibu ngaji agama yang benar, tapi kamu kenapa bisa begini? Di situ saya mulai berpikir. Namun walaupun begitu tetap saja masih minum. Yang dulu tiap hari agak berkurang, 1 minggu sekali. Oh, mulai berkurang ya, saat 1 minggu sekali ya. Nah yang lebih sedihnya lagi, karena kelakuan saya dulu selalu narkoba, mabuk, minum-minuman, berkelahi, orang tua saya menjadi banyak pikiran, terutama ibu. Yang namanya ibu ke anaknya, dia kan seorang ibu kan yang melahirkan. Dia sayang sekali walaupun anaknya segimana nakalnya, dia pasti sama saya. Betul. Ibu kepikiran sama saya sampai jatuh sakit, stroke. Oh, stroke ya. Sampai sempat stroke selama 3 tahun. Nah waktu stroke tersebut saya berpikir, aduh ini mungkin gara-gara kelakuan saya, ibu saya menjadi banyak pikiran karena mikirin saya. Kakak saya juga suka mari saya, ini semua gara-gara kamu, ibu gini. Ditekan juga sama kakak. Nah di situ saya berpikir, oh mungkin ini ibu mikirin saya karena kelakuan saya, mungkin aku harus bertobat. Cuman saya dulu ingin bertobat, belum ada yang ngajak ngaji, yang memberikan cara-cara sholat gimana, masih terombang-ambing. Jadi belum terbesit dalam hati untuk tobat sudah ada, tapi jalannya belum menemukan. Nah saya tinggalkan minuman, mabuk mulai asalnya 1 hari sekali, sekarang 1 minggu, udah 1 minggu agak jarang, sebulan sekali. Terus berkurang lagi, lupa. Udah lupa. Makanya anak-anak dulu yang saya ini, kamu kemana aja, kamu Burhan, kok nggak kerja lagi? Aku pengen kerja, cari uang yang halal, biarpun sedikit tapi halal. Melepas dari apa sih yang malak-malak itu? Ya, nanya-nanya sama saya kemana itu Kang. Waktu dulu saya di Lanis Kang Ade di Lembu, di daerah saya di Setopan tersebut. Kemana aja? Saya pengen cari uang halal. Karena ibu saya sakit, mungkin karena kelakuan saya. Saya sayang sama ibu. Ibu nyuruh saya, kamu jangan gitu-gitu, jangan mencari uang haram. Kamu laksanakan perintah-perintah. Gitu udah. Cuma saya mabuk udah agak kurang. Sholat sih belum sholat juga, nggak mau sholat. Jadi istilahnya meninggalkan dulu kemaksiatan lah. Sholat nggak mau. Nah pas begitu nggak mau sholat, saya berpikir, kerja sedikit gajinya tapi ini berkah, ini yang saya harapkan. Pertama kali kerja saya di bengkel body repair di Jalan Buah Batu. Bengkel Makajaya sekarang juga masih ada. Nah, udah gitu saya sudah bisa kerja bengkel, pindah ke Cianjur kerja selama 3 tahun. Yang Cianjur itu kan kebanyakan santri, ustad. Di sana saya kerja berkecimpung dengan ustad, santri, yang mengerti agama. Saya nanya-nanya, bahkan ada teman saya itu, sekarang saya masih ingat, masih ada orangnya, Devi namanya, teman saya seprofesi. Dia tuh keluar pesantren. Saya tetap belum sholat. Di situ belum sholat. Tahun 2010 belum. Tapi itu udah lepas semua. Udah masih sih minuman sih. Oh minum. Ada yang ngajak. Gitu. Kalau obat-obatan? Agak kurang. Oh, udah kurang. Kalau minum gimana, yang ada ngajak? Ya kalau ada acara dangdutan saya ikut gitu. Coba sholat masih tetap belum. Tapi nggak seperti dulu gitu kan? Nggak terlalu brutal. Tadi sana saya ketemu teman saya Devi, laki-laki keluar pesantren. Dia selalu menyapa saya,
dia selalu menyapa dengan baik. Kok ini orang baik sekali sama saya? Maksudnya apa? Dia selalu menasihati saya. Bur, kau sholat acan, hoream, sholat garunya, hoream atau kumaha. Terus setiap hari dia menyapa saya, mengajak ke dalam kebaikan. Dalam terbesit tadi saya, oh ini ngajak sholat sama saya. Saya penasaran, sholat itu untuk apa? Dijelasin sama dia, ya. Kemudian sholat duha untuk apa? Diterangin lagi sama dia, oh gitu. Sholat tahajud untuk apa? Oh gitu. Oh ngerti ya. Nah saya pulang kerja. Emang berteman dia ngasih tahu sama saya itu selama 2 bulan. 2 bulan ya, terus. Ya. Udah itu dia kerjanya keluar. Jadi saya terbang-ambing teman saya nggak ada yang ngasih petunjuk gitu. Nah saya terbesit dalam pikiran saya, mungkin ini saya harus hijrah. Ya. Harus tobat. Nah awal mula Akang hijrah seperti apa? Dulu kan tadi itu faktor-faktor Akang tadi ya, Akang bisa menghilangkan istilahnya kemaksiatan. Tadi faktornya orang tua sakit, terus Akang ketemu teman Akang tadi kan diceramahi atau di apa sih namanya? Dinasihati lah ya. Nah langkah Akang dari situ itu apa? Bagaimana gitu? Kan Akang sudah tahu lah istilahnya. Tadi kan Akang bilang Akang pengen tobat, tapi kan nah awal mulanya Akang tobat atau ketika merasa bahwa Akang itu pengen hijrah, nah apa yang Akang lakukan? Waktu kerja di sana saya berpikir sendiri, merenung ya gitu. Merenung. Saya hidup dari dulu begini terus. Kapan saya mau seperti orang lain baik? Saya sampai tengah malam saya bangun jam 1 bangun. Sholat tahajud. Oh langsung sholat tahajud. Tapi itu sebelumnya udah sholat 5 waktu belum? Masih saya belang betong. Oh belang betong. Saya pengen tobat gimana caranya? Saya pengen dapat hidayah dari Allah. Saya sholat tahajud. Biasa sholat tahajud jam 1 malam udah. Cuman udah sholat tahajud. Besoknya teman-teman di sana nongkrong beli ini beli. Oh oke. Ke bawah terjerumus lagi. Saya berpikir lagi minggu depannya lagi. Kalau saya bekerja di sini gak akan pernah akan berubah. Lebih baik saya kerja keluar aja. Baik lagi ke Bandung. Selama dia 3 tahun di Cianjur, saya pindah ke Bandung. Anak-anak Cianjur pun, Kang kenapa pindah ke Bandung? Saya alasannya orang tua udah tua jadi nggak ada yang ngurus itu aja. Padahal saya benar-benar ingin melaksanakan, ingin berubah lah ya, memperbaiki diri ya. Udah aja saya resign dari bengkel, biasa pamitan sama teman-teman ya kalau mau main ke Bandung main aja. Cuman dia ya alhamdulillah waktu saya pindah ke Bandung dia main, teman-teman saya yang dulu main ke rumah dia main setiap sekali. Nah pas ke Bandung masih belum juga menemukan gimana nih cara mencari ilmu agama yang baik dan benar. Saya nanya sama kakak saya kan Ustaz. Kayak maksudnya di mana? Tuh ikut aja sama kakak kamu Furqon, di mana ngajinya? Itu dicariin. Masjid mana? Masjid Furqon. Oh, enggak tahu, diantar sama kakak saya. Itu mulai pertama kali. Saya dulu berpikir teman-teman saya yang dulu kemana, yang dulu waktu ngaji sama saya. Oh, udah pernah sempat waktu kecil. Waktu kecil SD biasa ngaji sama anak-anak teman. Nah, cuma pas STM bisa nggak tahu ya pindah kemana. Pas saya diajak ngaji sama kakak saya, tuh ada pengajian pemuda. Saya pengen diantar, kalau sendiri saya malu. Tapi saya pengen ngajinya sama yang seumuran saya. Kalau sama bapak-bapak ibu saya nggak mau. Oh enggak, itu katanya para pemuda. Oh gitu, jadi saya gugah. Oh kalau begitu, ayo ikut ngaji. Pas kebetulan ngaji di masjid Furqon. Oh ada teman saya yang dulu main band. Namanya itu kalau nggak lupa tuh Asep Dadang. Main ketemu, wah saya gembira sekali. Oh ketemu lagi dengan kamu waktu dulu kita main band gini. Ya juga kamu kemana aja? Kamu kemana aja? Ya biasa yang namanya anak nongkrong. Gimana? Yuk kita ngaji bareng ngaji. Udah kajian setiap Kamis waktu dulu, Kamis malam Jumat. Setiap malam Jumat ya, terus. Pada Isya sampai
jam 9 lah. Akang terus continue. Karena ingin sekali merubah, ingin hijrah, ingin tobat. Dikasih tahu sama teman saya, alhamdulillah teman saya Asep Dadang itu dulu main gitaris, sekarang dia sudah menjadi ustadz. Dia memberi nasihat sama saya dan memberi tausiah, kamu pengen tobat bener-bener, kamu tahu caranya? Oh nggak tahu. Lalu ingin tobat, bener ingin tobat, tapi gimana? Dosa saya terus terang aja banyak narkoba dulu berkelahi, malah gimana itu bisa dihapus? Bisa benar-benar tobat soal. Oh iya, dikasih tahu cara sama dia, ya ucapkan aja doa syahadat. Oh begitu, ringan juga aja. Ya ringan, tapi cara pelaksanaannya berat juga. Susah. Ya, oh ya Kang, saya minta doanya aja biar saya istiqomah dan hidayah tidak bisa lepas lagi. Oh ya, udah. Alhamdulillah. Terus kajian ikuti. Di situ udah mulai ketika tobat tersebut, Akang sudah menghilangkan semua kemaksiatan. Sudah menghilangkan. Sholat terus continue sampai sekarang, alhamdulillah. Nah dari sana yang membuat Akang istiqomah sampai sekarang itu banyaknya silaturahmi dengan jamaah masjid tersebut. Ketemu lagi, continue setiap Kamis malam Jumat ketemu, oh gini ngobrol tentang agama, bukan yang lain-lain agama. Oh gini cara istiqomah. Kalau cara istiqomah saya dulu ikuti kajian, silaturahmi terus continue tanya jawab. Oh begini istiqomah. Alhamdulillah, mungkin berkat doa orang tua dan doa-doa jamaah, doa-doa para ustadz, alhamdulillah saya tetap masih ada di perjalanan hijrah. Ya, terus. Sekarang orang tua masih ada? Orang tua sekarang ibu dan ayah saya sudah meninggal. Waktu kemarin tuh 2018 dengan 2008 udah meninggal dua-duanya. Tahun kemudian langsung bapak saya meninggal. Mudah-mudahan mereka bangga ya. Alhamdulillah. Saya sama orang tua saya katanya doain bapak kalau udah meninggal ya, tapi kamu harus menjadi anak yang soleh. Nah di sana saya istiqomah. Oh mungkin doa anak yang soleh. Akang terus soleh harus terus memperbaiki diri agar doa saya dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya Akang istiqomah. Alhamdulillah. Nah mungkin tadi ya perjalanan Akang istilahnya wow juga kan, maksudnya jadi dari pertama Kang Burhan itu main band ya. Mulanya dari main band. Ketika main band kenal dengan alkohol, ketika sudah kenal tercandu meningkat ke obat-obatan, bahkan sampai istilahnya brutal ke satu wilayah sampai malak-malak ini. Tapi di sini bagusnya Kang bisa hijrah lah. Kan tidak setiap orang istilahnya gini. Enggak setiap orang ketika sudah terjadi, mereka itu ingin hijrah, tetapi mereka tidak ingin mencari. Nah itu mungkin kan tadi harusnya ketika sudah tahu tergesit ingin merubah dirinya, ingin merubah perilakunya, langsung mendekati kajian, mencari ilmu. Harusnya seperti itu. Ini juga untuk Sobat Remi mungkin ya. Berarti tidak ada yang namanya kata mustahil bagi kalian ketika kalian sudah melakukan sebuah kemaksiatan yang begitu besar, tetapi kalian ingin hijrah, maka teruslah berjuang untuk hijrah. Jangan lelah ya Kang, terus mencari kajian. Ya misalnya mungkin kita melihat histori hidupnya Kang Burhan yang begitu istilahnya brutal ya Kang, yang begitu brutal sehingga Kang Burhan ini bisa hijrah. Nah, mungkin tadi faktor-faktornya kan karena orang tua, terus ketemu ada yang nasehatin teman, ketemu teman lamanya yang sudah terlihat sudah bisa istilahnya jadi ustaz lah ya, tergesit. Nah, jadi intinya untuk Sobat Remi di rumah jangan berkeluh kesah terus, tapi teruslah berjuang untuk hijrah. Nah itu mungkin Kang ada beberapa masukan untuk sobat-sobat Remi. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Remi semuanya. Ya dari histori cerita Kang Burhan, jangan sampai ada yang seperti saya. Mudah-mudahan Sobat Remi pada soleh dan soleha semuanya. Amin. Karena hidayah
sulit didapatkan, namun hidayah itu harus disambut. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bersegeralah, sambutlah pertolongan Allah. Itu yang harus kita sambut. Hidayah itu bukan kita cari, kita harus sambut, karena hidayah ada di depan kita, baik dari orang tua, teman, saudara, mengikuti kajian yang mengajak ke dalam kebaikan, yang mengajak dalam pencarian ilmu agama. Itu adalah suatu petunjuk hidayah. Namun kita bagaimana cara menyambutnya, apakah mau kita sambut atau kita abaikan saja? Nah, sekarang dalam Quran surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdilahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dan barang siapa yang diridhoi oleh Allah, maka Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Di sini kita harus menyambut, sudah menyambut, kita harus lapang dada menerima syarat-syarat Islam, perintah-perintah Allah harus kita laksanakan, larangan Allah harus kita jauhkan. Setelah itu kita dapat ilmu dalam kajian tersebut, harus kita amalkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Karena apa? Ilmu harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan, bagaikan pohon tanpa ada buah dan daun, rindang tak berbuah. Namun ketika ilmu diamalkan, insya Allah para pemuda-pemudi di sini mengamalkan ilmu tersebut akan berbuah, akan menghasilkan. Insya Allah ilmu tersebut diamalkan kepada saudara, teman, bisa hijrah seperti saya sendiri dengan memberikan tausiah nasihat agama. Karena jiwa raga ini, bila kita tidak diserami oleh Islam rohani, terus terang aja kita akan kalah. Bagaimana kehidupan ini? Kita hidup di dunia ini untuk apa diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Makanya dalam 24 jam kita harus beribadah kepada Allah. Dari mulai tidur sampai bangun tidur lagi, kita harus menyembah Allah. Makanya kita harus tetap istiqomah di saat hidayah itu tersebut sudah masuk dalam hati, cobalah pertahankan. Satu cara istiqomah, perbanyaklah silaturahmi dengan para anak-anak mukmin atau soleh-soleh agar mendapatkan pahala. Karena apa? Silaturahmi itu sangat penting sekali, sangat baik. Bahkan dalam hadis haram mencium baunya surga bila seseorang memutuskan tali silaturahmi. Karena apa? Silaturahmi itu sangat penting sekali. Begitu juga kadang kita sudah satu ikhwan dalam Islam, kita harus banyak silaturahmi. Untuk mempererat tali silaturahmi harus kita bagaimana caranya kita mempererat tali persaudaraan agar tidak terpecah berai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebenarannya dari Allah, kan kesalahannya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu ya Sobat Remi, masukan yang mudah-mudahan itu bisa memperkuat rasa hijrah kita, itu bisa memperkuat kiroh kita untuk terus berjuang dalam hijrah. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini itu saja dalam histori hidup. Kita sudah menceritakan cerita hidup, histori hidup Kang Burhan. Mudah-mudahan bisa membuat kiroh kepada sobat-sobat Remi di rumah dan teman-teman sekalian. Jika channel ini berguna untuk masyarakat atau banyak kalangan orang, maka dukunglah channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, share video ini ke berbagai macam media sosial atau ke berbagai teman kalian, rekan-rekan kalian. Ya, mudah-mudahan dengan share video ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, karena kita menyampaikan sebuah kebaikan pada mereka semua. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.